Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 11 TKP. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi profesi humas. Organisasi profesi humas. Poin yang pertama adalah pengertian organisasi profesi humas. Organisasi profesi humas merupakan suatu wadah para profesional di dalam mengembangkan dan mengadakan suatu studi profesi. Nah, tadi adalah definisi dari organisasi profesi humas. Kemudian, ada bagian-bagian dari organisasi profesi humas itu dibagikan menjadi 3 bagian. Satu, organisasi yang menghimpun para praktisi humas secara umum. 2, organisasi yang menghimpun perusahaan humas. Dan yang ketiga, organisasi yang menghimpun para praktisi humas yang dibedakan berdasarkan jenis perusahaannya, misalkan khusus perhotelan, khusus perusahaan kosmetik. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari organisasi profesi humas. Kemudian juga ada beberapa organisasi profesi humas dibagikan menjadi 2. Satu, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Perhumas didirikan di Indonesia pada tanggal 15 Desember 1972 dengan maksud untuk menghimpun dan membentuk wadah bagi para praktisi humas. Nah, kemudian ada juga nih tujuan-tujuan dari Perhumas itu dibagikan menjadi 4. 1. Meningkatkan perkembangan dan keterampilan profesional hubungan masyarakat di Indonesia. 2. Memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai humas. 3. Meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara para anggotanya. 4. Menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi serumpun dengan bidang hubungan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, 2. Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APPRI. APPRI berdiri pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dan bersifat independen. kemudian ada juga tujuan dari APPRI. 1. Menghimpun, membina, dan mengarahkan potensi perusahaan public relation nasional agar secara aktif, pasif, dan kreatif. 2. Mewujudkan fungsi public relation yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan dan memajukan kepentingan asosiasi dengan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk konsultasi dan kerjasama. 4. Memberi informasi kepada klien bahwa anggota APPRI memenuhi syarat untuk memberikan nasihat dalam bidang public relation. 5. Sarana untuk para anggotanya dalam soal-soal kepentingan usaha dan profesi dan menjadi forum koordinasi praktik public relation. 6. Merupakan medium bagi masyarakat umum untuk mengetahui mengenai pengalaman dan kualifikasi para anggotanya. 7. Membantu mengembangkan kepercayaan umum atas jasa public relations. Nah, tadi kita sudah bahas poin pertama dan poin kedua. Lalu kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu organisasi profesi humas di luar negeri. Yang pertama, 1. Public Relations Society of America atau PRSA. PRSA berkantor pusat di New York, berdiri tahun 1047. adapun 10 tujuan dari PRSA tersebut. 1. Untuk menyatukan mereka yang melakukan kegiatan di bidang humas. 2. Untuk mempertimbangkan segala masalah yang dihadapi bidang kehumasan. 3. Untuk merumuskan, memajukan, menjelaskan kepada kelompok-kelompok usaha, profesional, serta masyarakat tentang tujuan humas. 4. Untuk memperbaiki hubungan pelaksana humas dengan para majikan, klien, dan masyarakat. 5. Untuk memajukan dan mempertahankan standar yang tinggi pada pelayan umum dan tingkah laku. 6. Untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta menghimpun dan menyebarkan informasi yang bernilai kepada para petugas humas. 7. Untuk menggiatkan, mensponsori, dan membantu perkembangan riset belajar dan cara mengajar dalam golongan humas melalui ceramah. 8. Menyediakan sarana dan kesempatan untuk melakukan riset tentang segi kehumasan melalui berbagai forum. 9. Untuk menerbitkan pamflet, buku, monografi, dan secara umum menyebarkan informasi. 10. Untuk memberikan, menghibahkan, dan mensponsori pemberian beasiswa dan hadiah pada lembaga pendidikan. Yang kedua,
2. Institute Public Relations of British atau IPR. IPR berada di Inggris dan didirikan pada tahun 1948 oleh sekelompok pegawai humas dari pemerintah pusat, lokal, kalangan industri, dan sektor perdagangan. Ada 3 tujuan dari IPR. 1. Untuk memajukan perkembangan humas di bidang perdagangan, industri, pemerintah lokal, dan pusat. 2. Untuk mendorong dan memupuk ketaatan pada standar profesional yang tinggi bagi para anggotanya dan untuk menetapkan serta merumuskan standar-standar. 3. Untuk mengatur pertemuan, diskusi, konferensi mengenai masalah yang menjadi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, ketiga, 3. International Public Relations Association atau IPRA. IPRA merupakan organisasi humas di tingkat internasional, terbentuk pada bulan Mei tahun 1955 dalam suatu pertemuan di Stratford-upon-Avon. Adapun 5 tujuan dari IPRA. Itu menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas mengenai kepentingan internasional. 2. Mengadakan suatu rotasi atau perputaran apabila anggotanya setiap saat memerlukan pemberitahuan dan bimbingan. 3. Membantu mencapai kualitas tertinggi tentang praktik kehumasan. 4. Meningkatkan praktik kehumasan di semua bidang kegiatan di dunia dan memajukan nilai-nilai dan pengaruhnya melalui promosi ilmu pengetahuan. 5. Meninjau dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang mempengaruhi praktik kehumasan yang biasa terjadi di berbagai negara. Nah, kita tadi sudah menyimak 3 poin tentang organisasi profesi humas. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.